Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa UNER Channel, ketemu saya lagi dengan Suko Widodo. Semoga Anda sehat dan terus semangat. Nah, seperti biasa saya mencoba mencari inspirasi dari pimpinan daerah di Indonesia ini, untuk mendengar kreatif-kreatif mereka bagaimana mengatasi situasi yang rumit. Nah, saya sudah terhubung dengan ini Mas Ipin ini, Muhammad Arifin, Bupati, waktu itu wali kota termuda ya, dan sekarang usianya baru 31 tahun. Masih muda jadi bupati, nggak tahu nanti kalau sudah seusia saya jadi apa. Assalamualaikum Mas Arifin. Oke, Waalaikumsalam Pak Suko dan juga teman-teman UNER Channel. Sehat sekali tampaknya ini. Amin, amin. Ya harus sehat. Saya lihat ini Mas Ipin ini biasanya, saya panggil Mas Ipin aja ya, enggak apa-apa ya. Monggo Pak Mas Suko. Ipin ini ceria, ini biasanya ini kelihatannya agak serius sekali tampaknya, mungkin menghadapi situasi pandemi ini. Gimana Mas Arifin kondisi di Trenggalek ini? Ya mungkin selama saya menjabat ini the one of the worst ya. Salah satu yang terburuk pandemi ini karena memang kasus kematian, kemudian jumlah infeksi yang dihasilkan setiap harinya ini terus bertambah. Kemudian bagaimana fasilitas kesehatan kita juga mulai mulai terdesak. Ibarat kata gelombang pasien yang datang ini kayak semacam banjir yang kita nggak Ya, bisa ya. tampung. Jadi memang memang perlu disiasati gitu. Sedikit memang harus apa ya, dalam tanda kutip saya tegas ke teman-teman Hmm. ketika contoh kayak seperti proses pengadaan gitu ya. Ini Ya, jangan jangan dilihat dengan kaidah reguler. ya. Ini kita dalam kondisi darurat. Jadi ya tolonglah dilaksanakan dengan apa namanya, dengan metodologi Ya. pengadaan barang jasa dalam penanganan kondisi darurat. Kemudian kalau belum yakin ya kita minta legal opinion dari kejaksaan, dari mana gitu. Karena kalau kalau semuanya dieksekusi dengan cara yang standar gitu, kayak contoh kita mau menambah fasilitas di RSDC. Ini menarik ini, dan saya ini kondisi di darat. Kalau saya diskusi dengan guru besar ilmu sosial dan juga polisi militer, dan kebetulan Menteri PMK Pak Muhajir kemarin itu cerita bahwa menurut beliau ini kondisi darurat militer. Sebenarnya aturannya dalam satu masyarakat kan tertib sosial, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Nanti kita level 3 di mana seharusnya memang militer atau orang yang militer diturunkan, tapi senjatanya bukanlah sembako. Nah, itu mungkin pikirannya seperti itu ya, Mas Iwin. Iya, jadi kalau sekarang ini kan militernya jangan kemudian dimaknai hanya sebatas TNI. Ini kan Ya, sudah kayak semacam perang merebut kemerdekaan. Jadi siapapun perang Cancu semesta ini ya. Taliwondo, iya, siapapun Cancu Taliwondo kayak dulu ada Ya, Laskar Hizbullah dan segala macam ya, meskipun ya, nggak ada jabatan bintangnya ya tetap ikut ya, perang gitu. Bahkan ya, masyarakat yang angkat bambu runcing. Nah, kita ya. pun di Trenggalek ingin menerapkan itu. Makanya saya ke Mbah Demang ya, ke lurah-lurah, ke kades-kades. Yang saya tekankan cuma begini, ini Pak Presiden ini sebenarnya pengennya cuma tiga hal. Satu, pembatasan aktivitas, Ya. ya, kemudian testing dan vaksinasi massal. Yang ketiga, itu sebenarnya micro lockdown. Jadi Mikro jangan lockdown. kemudian ya Ya, micro lockdown. Jadi ya ya, ya benar-benar di lockdown lingkungannya di skala yang mikro. Jadi sekarang perintah saya itu kalau ada lingkungan yang positif, baik yang positif itu dirawat di rumah sakit, kemudian apakah oke. ke tempat isolasi terpadu ataupun isoman, itu lingkungan sekitarnya harus kita lockdown karena kita nggak tahu kan, kita nggak bisa ngecek semuanya itu dengan keterbatasan Ya, testing tracing. ya. Kita nggak tahu inkubasinya masing-masing virus ini kenanya barengan atau kemudian selanjutnya. Jadi yang lebih baik menurut saya ya satu lingkungan itu kemudian di lockdown. Siapa yang melakukan itu? Apakah Pak Demang, Pak Kamito, Pak Luar itu punya kemampuan untuk memanage sebuah lingkungan seperti itu Ya, dengan jadi melockdown kita itu? akhirnya berbagi tugas. Saya katakan ke Mbah Lurah begini, Mbah Lurah, sekarang pilihanmu cuma dua. Kamu nyiapkan tempat isolasi terpusat di desa atau lakukan micro lockdown. Hmm. Kalau menurut saya daripada Ya, kamu beli bed, daripada kamu honor orang untuk jagain tiap hari, paling gampang ya. sampai ngetok pring, nutup jalan. Saya bilang begitu. Nah, kalau sudah begitu, kemudian sekarang pertanyaannya kita harus nyukupi sembakonya, kita nyukupi pakan ternaknya, kita nyukupi perobatannya.
Sehingga kemudian Bu Bidan Desa, Polindes itu harus nge-share nomor. Jadi ketika ada gejala bisa Oke. ditriase, gitu, bisa ditriase. Kemudian TNI, Ya, ya, Polri, ya. sama Satgas Desa jaga perbatasannya, nggak boleh ada keluar masuk Ya. kecuali mereka kemudian izin cuma cari ramban gitu. Saya pendekatannya sih kalau yang nggak manut saya datangi sama sama TNI Hmm. Polri itu aja saya jelaskan. Saya bilang begini, coba sekarang main ke rumah sakit itu. Berapa nakes yang kemudian terkena positif, berapa orang-orang yang cari kamar aja kesulitan, bahkan ada yang operasi harus dirujuk. Mbah kalau ini nggak di stop dari sisi hulunya gitu, ini nggak akan nyukupi kita. Lo bayangkan Pak, tadi saya cerita yang kasus aktif, pasien aktif sekarang yang teridentifikasi loh ini ya, yang artinya yang ke jaring swab dan lain sebagainya itu 534. Padahal bed di rumah sakit itu total cuma 263 loh. Dan kita kenapa demikian? Karena otomatis karena desa itu kohesi sosialnya kan tinggi. Jadi kontak erat itu ya pasti Ya, ya. tonggo-tonggone dewe, nggak mungkin orang-orang jauh. Pasti, Makan, ya, ya. makanya Ya, kalau ya. sekedar hanya satu rumah yang kemudian isoman, yang lainnya merasa baik-baik saja, satu resiko dikucilkan, kedua tidak ada empati, ketiga bisa jadi yang OTG yang nggak terdeteksi ini masih berkeliaran dan berpotensi menyebarkan. Jadi saya PPKM itu esensinya yaitu cuma tiga. Jadi pembatasan aktivitas, kemudian testing dan vaksinasi massal, ketiga mikro lockdown. Jadi Pak Bupati sampai mikir makanan ternaknya juga ya? Ya karena itu kan sebenarnya di undang-undang karantina kalau kita melakukan Ya, karantina wilayah kan harus di. kewajiban negara itu gitu. Jadi sebenarnya ini hanya kalau kita Oh, mengajukan karantina wilayah sekabupaten kan harus izin sampai ke Kementerian Kesehatan. Tapi kalau mikro lockdown ya sudah yang penting kewajiban di undang-undangnya saya penuhi begitu aja. Jadi ya sembako iya, sama iya, makan iya. ternak. Jadi agak ini menarik ini pemirsa. Jadi bupati muda yang sangat ilmiah di dalam mengambil pesan, tapi cara-caranya juga disesuaikan dengan kondisi kewilayahan karena yang dipimpin juga orang-orang sepuh, Ki Demang, Ki Lurah, macam-macam ini strategi kulturalnya. Nah, tentu tadi yang awal menarik adalah refocusing dana di mana Pak Bupati menyarankan ada diskresi khusus karena ini saya kira sah juga. Nah, sehingga anggaran-anggaran APBD yang ada di desa itu memang difokuskan untuk total untuk apa ya pandemi ini ya. Ya memang begini, tapi juga saya kadang ada sedihnya ketika kita refocusing. Saya itu sudah mengalami 2 tahun refocusing nggak kurang dari sekitar 200 miliar atau 300-an miliar ya. Dan Ya, itu kalau kita cuman melakukan refocusingnya untuk hanya tanggap darurat, kayak contoh rumah sakit kurang, kita bikin rumah sakit ya, lapangan, kita bikin rumah sakit darurat dan segala macam. Itu ketika pandemi yang seperti ini mungkin bermanfaat dari sisi kedaruratan, tapi kemudian ke depan bisa jadi uang ya, ini sia-sia. Kita udah nyiapin tenda, beli ya. bed, besok bisa jadi ketika pandeminya sudah selesai, bednya nggak kepake. Makanya saya sekarang berpikir gimana caranya kos itu dari sisi kedaruratan menjawab masalah, tetapi juga dari sisi jangka Ya, menengah dan panjang ini juga menjadi kepanjang. uang investment. Makanya Ya, sekarang ya. saya investasinya penguatan sistem kesehatan yang permanen sekalian. Iya, memperlebar fungsi puskesmas, ya kita bangun gedung. Rumah Oke. sakit ini kita tambah IGD, ya kita bangun gedung. Tapi ya itu tadi caranya. Jangan kemudian dieksekusi dieksekusi secara secara ya kalau Ya, ya, secara ya. reguler bisa jadi 1 tahun itu. Nah, tapi kalau kemudian dieksekusi dengan sesuai dengan peraturan lembaga Perlem LKPP nomor 13 bisa jadi itu bisa selesai 2 bulan 3 bulan. Kemarin kan ada berita salah satu bupati yang nggak mau lagi ngurusin COVID gitu karena takut diperkarakan dan sebagainya. Nah, tapi gini yang menarik dari apa kisah-kisah di Trenggalek, kebetulan saya juga punya kerabat nih, Pak Bupati itu suka belusuan dan mendengarkan suara dan uh, Anda memang suka apa ya menemui orang-orang secara langsung gitu Mas, Mas Bupati untuk kondisi ini. Ya, saya selalu diingatkan jangan terlena dengan jabatan ya. Jadi kalau sudah menjabat itu kadang-kadang kalau jauh dari masyarakat jadi gemblelengan begitulah kira-kira. Jadi saya juga harus mengingat bahwa dulu saya juga juga ya termasuk orang miskin gitu ya di slums area di daerah
Surabaya dulu karena bapak ibu dari Trenggalek Apa ya? nggak punya apa-apa terus kemudian coba cari kerja di sana. Jadi Boro. ya, jadi saya juga ngalami yang namanya tidur apa namanya punya rumah di pinggir kali. Ya kali nang Surabaya kan warnanya nggak ada yang coklat, Pak. Warnanya kan hitam dulu. Nah, kalau banjiran itu banjirnya ya nggak warna coklat gitu, warnanya juga hitam. Jadi tahu rasanya seperti itu. Jadi saya apa ya selalu berusaha meskipun nanti memegang jabatan apapun, setinggi apapun ya tetap harus ingat. Dan menurut saya malah seneng kalau ketemu sama sama beliau-beliau itu kayak kayak membuat saya yakin bahwa kenapa saya harus di sini. Malah kadang-kadang kalau bertemu dengan yang sesama pejabat begitu ya kan kadang-kadang kita tahu aja politik ini kan ya intrik-intriknya banyak. Tapi kalau ketemu mereka itu ketemunya rasanya tulus gitu. Jadi ya malah kadang-kadang itu jadi Ya, kekuatan. ya. Nah, Supati tentu dengan tenaga apa ya satgas yang terutama diambilkan dari aparat pemerintah, kepolisian dan tentara itu juga terbatas. Nah, gimana keterlibatan misalnya organisasi perempuan atau organisasi massa, apakah itu juga menjadi tentara Anda untuk menjaga Trenggalek? Iya jelas kayak contoh ini tadi organisasi perempuan sasarannya kita khususkan untuk yang ngurusi kelompok rentan. Jadi ini tadi di sekolah luar biasa Hmm. kita lakukan vaksinasi. Yang ngerjain ya ibu-ibu gitu. Saya bagi tugas gitu. Ya, jadi memang Ya. memang seperti itu. Terus kemudian di desa-desa sudah mulai ada relawan-relawan apa desa memanggil atau peduli desa. Dan saya lebih lebih senang memang skalanya kita kita mikrokan gitu ya. Jadi Hmm. gerakannya memang gerakan di desa karena Pak Presiden kemarin waktu eh, ketika ketika rapat dengan seluruh bupati melalui Zoom menyampaikan yang juga viral itu kepemimpinan lapangan sekarang yang dibutuhkan. Dan Ya, jenderal lapangan. Ya. ya dan social engineering yang terdekat adalah ya kepala desa. Apalagi kepala desa Ya. punya legitimasi dipilih langsung oleh masyarakat Ya. desa. Nah, tinggal kita Nah, yang ini di menarik. kabupaten kita yang di kabupaten ini menguatkan. Jadi kalau ada desa-desa yang nggak bergerak kita datang. Ada desa yang memang zonanya parah kita datang kita bantu support. Itu sekarang yang kita lakukan. Yang menarik kan gini, Mas. Apa tadi kan kalau dalam ilmu saya untuk membangun solidaritas itu kan butuh apa partisipasi. Partisipasi itu penyediaan informasi. Nah, biasanya kan dikritik dengan kita Trenggalek itu kan Pak Bupati kan kupingnya panas atau lihat marah biasanya itu lihat di lock nih selain di lock nih kan marah. Tapi Anda menangkap itu sebagai ya, sebagai masukan ya. Iya, dan sekarang mereka yang ada di grup tersebut sekarang itu mendeklarasikan diri menjadi pasukan pink, pasukan kasih Masukan. sayang. Iya, pasukan kasih Oh. sayang yang siap terjun Ya, ya, sewaktu-waktu ya. ketika negara membutuhkan. Jadi kalau dulu mereka pengennya mempermalukan negara, sekarang berkolaborasi karena saya sadar bahwa suara seperti itu bukan karena didasari bukan karena benci, tapi karena kepedulian. Jadi kan kalau Ya, sama-sama pedulinya ya kepedulian kenapa ya. nggak kerja bersama gitu. Jadi saya seneng lah. Jadi yang penting kalau sudah ada di posisi seperti saya begini, ya nggak boleh loro atian, nggak oleh baperan Iya, iya. gitu-gitu sih Pak. Jadi Kak, kalau selama masukannya positif baik ya harus kita dengar dan kita rangkul. Dan sekarang mereka semua jadi sahabat-sahabat terbaik saya yang dulu ngomong ngene iki bupatine enek apa ora to Lur, negara ki enek apa ora, kok omah kaya ngene sih enek neng galek gitu dulu. orang-orang Trenggalek di luar itu kan banyak yang sukses ya. Apa itu tidak menjadi bagian untuk di diasporanya itu menjadi bagian untuk mensupport Trenggalek selama ini? Ya, selama ini sudah kita kan punya grup Ikatan Keluarga Asal Trenggalek. Jadi Oh, dan mereka juga punya banyak saudara. Jadi secara secara langsung maupun tidak oh langsung ya, mereka juga memberikan support juga ya. mengikuti dan memantau lah, nggih, nggih. Oke, saya gini Pak Bupati, tentu saya dan semua orang ingin mendengar apa yang menjadi inspirasi dari Trenggalek satu, yang kedua apa yang menjadi apa ya harapan atau kritik Anda terhadap kondisi untuk mempercepat penyelesaian soal ini dalam pandangan pribadi Pak Bupati. Satu kalau menurut saya nggak ada inspirasi sih, ya semuanya kita ini ikhtiar. Cuman yang paling paling penting ya kita kita gunakan common sense saja dan common sense itu menurut saya berpikir dengan hati.
bukan cuma dengan otak tapi berpikir Iya, dengan hati. Sudah itu iya. aja. Kalau kritik yang paling penting ya semua kita autokritik aja gitu. Jadi baik yang dari skup terkecil maupun yang paling tinggi, ini semua perang kita bersama. Jadi ya jangan saling tuding dan saling menyalahkan, tapi ya saling angkat senjata, ya angkat masker kita jauhi kita coba jauhi kerumunan dan lain sebagainya. Itu aja. Kalau saya lebih lebih seneng autokritik aja ke diri saya. Ya. Ya. Oke, makasih Mas Supati, Oke. luar biasa. Pemirsa, tadi diskusi kita dengan Mas Muhammad Arifin, jadi orang muda yang harus memimpin ratusan ribu, hampir 1 juta lebih di Trenggalek, dan pendekatannya kultural, gak neko-neko, sederhana aja, dan mengajak masyarakat desa itu sesungguhnya cara yang terbaik. Jadi mereka tidak lagi diperintah, diinstruksi, tapi mereka diajak. Matur nuwun Mas Arifin, sehat selalu, salam buat Trenggalek. Ya, salam sehat semuanya. Ya, demikian diskusi kita dengan Mas Arifin, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.